Hani tuh. dan juga rekan-rekan ya di Fasilkom ya, Fasilkom UEU ya. Seperti itu. Khususnya ini Betul. prodi Sispo ya, prodi Sistem Informasi saja, Bu, atau ini gabungan seluruh Fasilkom. Tapi ini Gimana, Bu? gabungan Pak, ini Gabungan gabungan. ya. Hanya kebetulan saya diberikan amanah menjadi Kaprodi Sistem Informasi. Oke, Monggo baik. Pak, dilanjut Siap, Pak. siap ya. Siap. Ya, baik. Selamat datang rekan-rekan semua ya dari Fasilkom WSA Unggul. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas undangannya, Bu Hani dan rekan-rekan. Dengan senang hati ya, saya hadir di sini. Kemudian saya diamanatkan ya untuk membawakan materi yang berelasi dengan digital gitu ya, dengan e-bisnis, dengan arsitektur, governance dan juga certification. Nah, ini paket lengkap lah mudah-mudahan ya nanti bisa tersampaikan gitu ya. Eh saya biasa dipanggil Mul, kadang-kadang student saya manggil Rahmul gitu ya. Kemudian izin saya sedikit menyampaikan ini ya, sedikit profil di mana memang background saya saat ini di ISAKA ya, melanjutkan kemarin diminta rekan-rekan untuk ngawal sertifikasi ya karena kebetulan aja memang ada embel-embel gitu ya yang bisa ditunjukkan dari ISAKA gitu sehingga diminta ngawal sertifikasi juga. Kemudian di sisi lain sejak 2007 saya establish satu perusahaan consulting namanya Transforma dan saat ini masih established ya dan banyak mengawal teman-teman di BUMN ya kemudian juga kementerian lembaga dalam konteks GRC ya sesuai dengan topik kita ya governance, risk management, compliance, security gitu ya. Kemudian dari aspek arsitektur ya, planning and architecture maupun juga dari aspek ini audit and assurance ya. Seperti itu atau kadang-kadang juga ini ya dalam konteks supervisi implementasi ya misalnya PMO ataupun juga mengawal project ya, seperti itu gitu. Kemudian sejak 2010 saya juga aktif di sistem informasinya Telju ya. Saat itu baru 2 tahun berdiri. Kemudian Pak Dekan mengundang saya untuk mewakili lah dosen industri gitu ya, yang memang banyak beredar di lapangan ya untuk bantu mengupdate juga teman-teman sistem informasi di TLU seperti itu gitu. Kemudian kalau background education, rekan-rekan saya dari computer engineering ya dulu di kampus ITB, kemudian lanjut ke information system ya di informatics, kemudian sempat mengambil MBA juga di sana dan terakhir kemarin diundang oleh rekan profesor ya untuk mengambil topik research PhD, IT governance dan juga digital transformation. Nah, ini mudah-mudahan nanti juga ada oleh-olehnya ya yang bisa saya sampaikan juga ke rekan-rekan semua seperti itu. Jadi ini saya baru nyampe juga gitu ya. Eh, Memang sebelumnya juga bolak-balik karena memang topik riset kita, topik riset saya banyak mengambil data juga dari financial industry di Indonesia ya, bekerja sama dengan ISAKA, OJK dan juga BI gitu ya. Kemudian banyak berinteraksi juga dengan teman-teman di Eropa ya untuk penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian beberapa sertifikasi yang dipegang saat ini ya dari konteks training Global Accredited Trainer dari PMG. Kemudian stream ISAKA ya memang ini ya ada beberapa warna di ISAKA sebetulnya ya, baik itu dalam konteks audit, governance, risk dan juga security ya. Alhamdulillah sih saat ini masih masih kepegang gitu ya karena 4 stream ini memang adalah pondasi utamanya komunitas profesi di ISAKA ya Bu Hani ya seperti itu gitu ya sejak tahun 2009 yang lalu ya seperti itu. Nah kemudian di arsitektur ya atau GAF kemudian juga ada emerging technology maupun juga IT dan dalam konteks project ya dan quality. Nah overall itu sih kurang lebih ya dan saya juga punya sedikit hobi ya suka lelarian gitu ya suka lelarian iseng ya muter-muterin beberapa region ya seperti itu gitu kemudian juga kadang-kadang diminta untuk lari dari Bandung ke Jakarta dari Jakarta ke Bandung bersama teman-teman ini ITB alumni gitu ya kemudian juga saat ini juga lagi senang badminton juga ya seperti itu baik overall itu ya rekan-rekan karena katanya tak kenal maka tak sayang Bu Hani ya mudah-mudahan dengan perkenalan seperti ini teman-teman jadi lebih dekat ya
dan tidak tidak sungkan gitu ya untuk bisa diskusi ya seperti itu. Dan yang namanya silaturahmi kan tidak harus cuma sekarang aja ya, tapi di saat-saat ke depan juga ya silakan kalau nanti Betul, betul. rekan-rekan ya ada hal-hal yang bisa Siap. dikomunikasikan lebih lanjut ya monggo seperti itu. Baik. Nah, kita mulai dari sini dulu ya, rekan-rekan ya. Jadi esensinya bahwa kita berada di revolusi bahkan bukan 4.0 lagi ya, tapi 5.0 di mana kita sudah bergerak ya dari smart ya, autonomous, IoT, machine learning, AI gitu ya, menuju ke customization, mass ya dan juga cyber physical cognitive system istilahnya ya. Di mana esensinya adalah adanya human centric yang sustainable dan resilient. Nah, ini bahasanya masih bahasa ngawang-ngawang sebetulnya ya. Sustainable itu masih kalau di kita kan masih agak jauh juga sebetulnya seperti itu. Esensinya masih di kolaborasi ya ataupun sinergi antara human dan juga teknologi gitu ya. Kita sekarang lagi kencang di AI, kita kencang di robot ya. Maka nanti gimana supaya bisa balance ya. Karena sekarang yang terlihat jadi kayak threat gitu ya. Robot banyak menggantikan manusia gitu. Nah, kita sebetulnya posisinya di mana kalau kayak gitu gitu. Makanya human machine collaboration menjadi isu sustainability ya, bagaimana green computing ya, green IT, green digital, kemudian juga circular economy ya yang bisa juga preserve humanity, preserve ini juga ya environmentally gitu ya. Nah, ini yang isu yang di Indonesia mungkin masih agak kurang kedengeran ya. Kalau saya kemarin PhD di Swedia ya prodi-prodinya sustainability semua tuh. Sustainability apa? Sustainability apa gitu ya. Artinya mereka udah sangat concern ya terhadap itu. Wajar sih karena sampah aja dibagi 5 gitu ya di mereka ya. Kemudian air kan bisa diminum tap water gitu ya. Di kita kan masih terkendala fasilitas gitu ya. Membagi sampah, kita bagi sampah di rumah tangga, di tukang sampah digabung lagi gitu ya. Jadi seru gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, itu tantangannya ya rekan-rekan ya di era sustainability, di era circular economy, bagaimana kolaborasi bisa lebih bagus ya antara human dengan mesin. Oke, nah ini ada dari Bernie Sanders ya. Ini video sebetulnya ya, tapi mungkin esensinya aja lah kita capture ya, karena videonya cukup panjang dan khawatirnya malah nanti bikin bosan ya. Esensinya bahwa dari pidatonya beliau ya, Bernie ini senatornya Amerika, perspektifnya Amerika juga sih di sini gitu ya, bahwa AI gitu ya, automation dan juga robotik itu dapat mengganti ya 100 million jobs ya. Ini di perspektif Amerika ya dalam next decades ya. Artinya dalam 10 tahun ke depan. Tapi ini sebetulnya kan bukan hanya di Amerika ya, tapi ini juga berlaku worldwide ya. Eropa, Asia gitu ya. Mungkin di teman-teman yang masih belum terlalu IT, belum terlalu kerasa ya. Afrika mungkin belum terlalu merata ya. Amerika Latin juga sama ya. Tapi the rest of the world kan sebetulnya sudah cukup mature ya. Asia lumayan lah walaupun agak-agak jomplang-jomplang beberapa, tetapi secara persentase sebetulnya Asia pun sudah lumayan advance gitu. Nah, kemudian, Thanks very much for joining me. bentar ya, You know, saya in the midst lanjut of aja. these, Nah, sekarang kalau kita masuk ya ke teknologi digital, rekan-rekan ya, di mana AI yang tadi dimention oleh Bernie ini kan sebetulnya salah satu saja ya, salah satu saja, di mana kita bisa lihat di sini ya, 23% ya AI adopted ya, kemudian juga beberapa yang cukup tinggi juga dari seluler ya atau mobile teknologi, kemudian juga cloud enable teknologi ya 60%, kemudian juga IoT Internet of Things ya masih cukup besar juga dan juga robotics yang tadi dimention ya. Nah, dari sana kita juga lihat ya bahwa risk masih sangat kencang gitu ya, makin kencang bahkan ya, makin tinggi ya risiko terkait dengan IT, risiko terkait dengan digital gitu ya. Kenapa sering saya sebut keduanya ya? Karena IT itu cenderung untuk yang old fashion way ya, infrastruktur, pendekatan berbasis waterfall, SDLC-nya misalnya ya. Sementara saya cenderung menyebut digital itu untuk emerging technology gitu ya yang pengembangannya serba cepat, iteratif ya, kemudian pendekatan projectnya juga biasanya agile atau DevOps gitu ya, atau bahkan sekarang ada DevSecOps seperti itu gitu. Tujuannya ngejar time to market ya, faster time to market, cepat kecepatan, customer experience yang dikejar.
Nah, ini cenderung untuk front end biasanya ya, seperti itu gitu. Makanya kolaborasi keduanya nih sebetulnya memang menimbulkan berbagai isu gitu ya, isu terkait dengan hyper connected ya. Hyper connected ini artinya kan saling terkait satu sama lain karena semuanya sudah berada pada jaringan internet gitu ya. Kita pakai smartwatch misalnya ya, minimal kan connect USB gitu ya ke handphone, connect ke internet juga jadinya ya. Handphone kita udah pasti minimal ada satu IP yang terkonek ke jaringan gitu ya. Kalau punya satu handphone, bayangin kalau yang lebih dari satu handphone gitu ya. Kemudian sekarang juga banyak ya Google Glass misalnya ya untuk eye gitu ya. Kemudian juga siapa yang nggak pakai headphone, earphone kan sekarang juga serba terkoneksi. Ya intinya kita hyper connected lah ya dengan berbagai things ya. Makanya kita sebut Internet of Things gitu ya. Termasuk juga perangkat-perangkat remote ya di berbagai area ya untuk mengendalikan, melakukan aktuasi di sana ya. Sehingga memunculkan bisnis-bisnis yang namanya smart-smart gitu ya. Termasuk juga untuk kepentingan personal ya, ada muncul smart home dan segala macam gitu ya. Untuk farming ada smart farming ya, smart-smart yang lain juga. Nah, cyber security tadi sempat kita lihat ya, isunya overall banyak ke sana sebetulnya. Makanya makin cantik ya cyber security, butuh butuh banyak profesional di sini ya. Juga butuh banyak profesional di data science ya, karena kan makin banyak data yang muncul sekarang ya. Tidak hanya data terstruktur, tapi juga ada data tidak terstruktur, di mana sosmed kan sekarang di mana-mana orang pakai ya, apalagi di Indonesia ya terkenal ini jurik sosmed. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya, transformasi itu apa gitu ya. Transformasi ini sebetulnya istilah yang nempelnya ke konvensional organisasi kan gitu ya. Organisasi yang tadinya ya IT-nya IT biasa saja gitu ya. Kemudian mereka terdisrupsi ya dengan adanya teknologi digital ya, teknologi emerging gitu ya. Dengan adanya smart sheet ya, plus plus sosial media, mobile, analytic, embedded devices dan segala macamnya. Untuk major business improvement ya maupun bahkan sampai new business model gitu ya. Artinya kan mengandelin innovation ya, digital innovation. Nah, ini yang kemudian memunculkan masalah-masalah baru ya, karena banyak kendala terkait dengan aspek governance ya yang perlu dikawal supaya memastikan ya tidak bias misalnya ya, kemudian hasilnya trusted ya, bisa dipercaya keputusan-keputusannya karena banyak dibantu oleh mesin ya dalam memutuskan gitu. Nah, ini ya esensinya. Nah, sekarang ada research mengarahkan bahwa background disruptions ini memang memunculkan loss market share gitu ya. Memunculkan persaingan dari yang disebut digital born company. Kemudian ada temuan-temuan ya yang mengarahkan bahwa problem ini muncul karena poor governance ya ketika digital transformation-nya fail gitu. Tidak hanya digital transformation sebetulnya ya, IT failure juga dari dulu kan sebetulnya kondisinya cukup memprihatinkan gitu ya kalau berdasarkan data riset gitu. Nah, di situ solusinya salah satunya adalah governance-nya perlu ditingkatkan ya. Artinya pengendalian terhadap resiko kan kalau governance itu ya, agar decision making-nya bisa tepat sasaran gitu. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah butuh kawalan ya yang lebih advance ya. Bagaimana tetap inovatif ya? Tadi ngejar ngejar digital bond companies tadi ya dengan digital innovation, tapi kontrolnya tetap jalan ya sehingga tidak banyak case-case ya, bisa ditahan lah case-case breach ya, cyber security, ransomware ya dan segala macam yang sekarang makin marak gitu ya, sebagai konsekuensi logis dari adanya hyperconnected tadi gitu. Yang sebelah kiri ini gambar dari ISAKA nih rekan-rekannya, ini dari COVID ya. Eh, di sana diusulkan ada perbedaan antara governance dengan manajemen ya. Akuntabilitas governance itu ada di board, pimpinan top level. Kemudian manajemen itu ada di IT ya dan tentu membantu bisnis ya. Jadi ada manajemen IT dan bisnis di sana. Nah, ini kalau bicara mappingnya ya, jadi pada dasarnya
framework ISAKA itu memang terkenal sebagai umbrella ya, karena dia mengcover berbagai framework yang ada, baik ISO maupun juga framework end-to-end lain ya. End-to-end tuh misalnya seperti ITIL ya, itu kan end-to-end ya. Kemudian ada IT for IT dari The Open Group gitu ya. Kemudian kalau bicara framework architecture ada TOGAF terkenal ya. Dulu ada Zahman misalnya ya. Kemudian ada Dama untuk data governance ya. Kemudian ISO-ISOan juga banyak sekarang ya. 27001 untuk keamanan, untuk manajemen layanan juga gitu ya. Seperti itu gitu. Kemudian juga untuk manajemen resiko ya, corporate governance of ICT dan lain sebagainya. Nah, overall ketika dipetakan ke COVID ya ternyata terangkum semua gitu ya. Nah, di sini satu kelebihan yang dimunculkan ya, yang di provide oleh COVID. Itu rekan-rekan ya. Kemudian, nah kalau kita kaitkan ya dengan keprofesian gitu ya. Nah, ini kan rekan-rekan em, dari rekan-rekan mahasiswa kan pasti akan memilih nanti ya profesi apa nih mau gabungnya gitu ya. Nah, dari sana kan tentu perlu ada pertimbangan gitu ya, mau ngambil karir path yang mana gitu kan ya, mau gabung dengan profesi apa kan gitu. Nah, di sini ada perbandingan gitu ya, apa sih bedanya profesi dengan job ya. Nah, profesi itu berkaitan sama skill gitu ya. Sementara kalau job itu sebetulnya mau kerja apapun disebutnya job gitu ya. Nah, sehingga tentu berbeda ya antara profesi dengan job gitu. Artinya, kalau profesi itu apa yang kita pelajari, apa yang kita jalani sebagai edukasi, sebagai sertifikasi, itu pula yang kita dapatkan pekerjaannya gitu ya. Nah, itu berarti profesi kan gitu ya. Kalau ternyata apa yang kita dapatkan itu ternyata bukan latar belakang edukasi kita gitu ya, bukan juga sertifikasi kita, artinya kan sekedar kerja saja gitu ya. Nah, itu mungkin perbedaannya ya rekan-rekan ya. Sehingga ada istilah special knowledge ya, specialized, kemudian ada organization body ya, yang mengurus para profesional ini gitu ya, yang memiliki passion yang sama ya, seperti itu, memiliki profesi yang sama. Sehingga ada istilah social recognition ya. Nah, disinilah sebetulnya peranan dari asosiasi profesi muncul ya. Contoh misalnya ISAKA ya, sebagaimana saya berada sekarang. Saya juga sebelumnya aktif di PMI misalnya ya, itu untuk profesi project manager gitu. Terkadang memang berkelindan ya, kayak saya misalnya dalam konteks project ya sering jadi project manager gitu ya, sehingga ada profesi project manager. Tapi dalam konteksnya kan ada ilmu IT yang digunakan di sana ya, sehingga disebutnya kan konsultan gitu ya, membantu membuatkan solusi gitu ya, seperti itu gitu. Nah itu sebetulnya kan jadi ada apa istilahnya? Ada berselisihan lah gitu ya, menempel gitu ya, profesi yang satu dengan yang lain. Nah, kalau profesi biasanya ada membership ya rekan-rekan ya, karena memang ada proses untuk rekognisi ya gitu. Ada professional certification, jadi simbol ya, jadi identitas ya, untuk tujuannya ya establish further karir gitu ya. Jadi tujuannya untuk karir nih ceritanya. Tuh ya, kemudian nah, sekarang saya kenalin lebih lanjut ya tentang ISAKA nih, gitu ya. ISAKA tujuannya empower ya, visinya championship workforce. Kemudian juga bagaimana memprovide ya ekosistem digital ya, digital trust istilahnya yang diusung oleh ISAKA. Kemudian, nah ini adalah stream-stream yang ada di ISAKA ya. Sesuai dengan sertifikasinya ya, ada profesi terkait audit assurance ya untuk memeriksa kontrol. Ada terkait dengan risk, terkait dengan security, ya, kemudian juga privacy sekarang ya, ada PDP kan gitu ya, perlindungan data pribadi, kemudian governance dengan manajemen ya, untuk fungsi leaders di IT management, kemudian juga quality ya, untuk ngawal deliverables. Nah, itu overall ya. Kemudian kalau numbersnya kurang lebih seperti ini gitu ya. ISAKA Indonesia hanya salah satu dari 228 chapter di dunia. Jadi ini global ya. Ini kelebihannya ketika kita berprofesi global, ada teman-temannya di luar negeri gitu ya, sehingga bisa saling berbagi ya. Kalaupun mau bekerja di luar juga lebih gampang gitu ya, karena banyak kenalan-kenalan lah gitu ya, networking istilahnya ya, seperti itu. Nah ini adalah apa?
nilai atau value ya dengan adanya Global Professional Association. Nah, ini ininya ya tingkat existence-nya gitu ya. Tingkat keeksisannya memang karena di drive dari US ya, hampir setengahnya di sana. Kemudian seperempatnya di Eropa, seperempatnya lagi di Asia ya. Asia termasuk banyak ya. Indonesia juga 1.300 member Bu Hani. Lumayan banyak ya dan banyak banyak decision maker juga yang bergabung di membership ISAKA ya. Sisanya ya tersebar di Amerika Latin sama Afrika ya. Oceania sedikit ya karena memang lebih karena penduduknya aja lebih sedikit gitu ya. Tapi mereka sebetulnya udah cukup maju. Nah ini kalau rekan-rekan berminat ya. Kalau profesional mungkin lumayan ya harganya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat untuk student sangat terjangkau ya. $25 per tahun dengan akses yang sama persis seperti profesional ya. Dapat akses ke semua COVID misalnya ya. Kemudian framework-framework ISAKA yang lain gitu ya. Kemudian kalau ada referensi-referensi riset ada jurnal ya. Kemudian juga untuk referensi praktikal itu audit plan, program gitu ya. Itu juga banyak ya. Ebook-ebook juga tersedia di ininya ISAKA ya. Overall itu ya, kemudian ada juga istilah recent graduate ya. Jadi kalau rekan-rekan ini mumpung masih student nih rekan-rekan ya, mumpung masih student, statusnya manfaatkan ya, bisa gabung sebagai student member, kemudian dioptimalkan penggunaannya ya. Nah, kalau nanti sudah lulus, maka ada masa 2 tahun ya untuk recent graduates. Kalau ini sih yang paling kanan untuk pensiunan lah gitu ya. Seperti itu. Nah, itu overall ya. Benefitnya banyak ya, framework, resources, guides ya, member online events ya, kemudian jurnal, kemudian discounts ya, dan segala macam seperti itu. Nah, ini community global ya. Baru kemarin ada meeting di London ya. Kemudian biasa muter-muter ya untuk berbagi ya, berbagi pengalaman di setiap region ya. Nah, ini overall ya, apa-apa yang ada di ISAKA tadi sebetulnya sudah terangkum. Kemudian di ISAKA juga riset jalan terus ya. Nah, bagaimana timely research, istilahnya digital trust ya, cyber security misalnya ya, privacy dan lain sebagainya ya, termasuk judul-judul publication ya, yang di sebelah kanan ini biasanya free bisa diakses sebagai members ya. Seperti itu gitu. Nah, ini perkenalkan ya teman-teman board saat ini di Saka. Eh, nah, ini membershipnya ya. Eh, Kebanyakan banyak di financial ya, banyak di financial. Kemudian government juga lumayan, regulator ya. Kemudian untuk consulting sama audit juga lumayan. Sisanya yang lain ya, gabungan campur-campur. Nah, mudah-mudahan ke depan nih Bu Hani dan teman-teman Fasilkom ya nanti bisa membentuk juga ISAKA Student Group ya. Ini contoh aja ya, pada saat dulu saya establish student group di TELU ya, tahun 2016 yang lalu ya, sudah 9 tahun. Saat itu apa, diformalkan ya oleh Pak Rektor, Prof. Asari, dan juga Presiden ISAKA dulu saat itu datang juga ke sini gitu ya. Seperti itu. Kegiatannya macam-macam ya, karena ini ibaratnya kayak mini chapter ya. Nanti ada pembinanya gitu ya. Kemudian pembina ini nanti mengarahkan ya program-program, kemudian nanti kolaborasi dengan chapter ya untuk eksekusi programnya gitu ya, untuk planning programnya. Karena perlu support dari eh, fasilitator misalnya ya, perlu support juri kalau ada agenda hackathon misalnya ya. Kemudian perlu akses ke kunjungan industri, misalnya perlu akses ke riset misalnya. Ini semua sebetulnya bisa difasilitasi oleh networknya ISAKA gitu ya. Nah, ini adanya student group seperti ini sebetulnya sangat membantu ya untuk mengoptimalkan ya relasi yang barusan ya seperti itu. Caranya gimana? Gampang aja ya, minimal ada satu perwakilan sebagai presidennya gitu ya. Kemudian ada satu advisor ya. Nanti akan dicatat oleh ISAKA ya. Tentu teman-teman ini perlu jadi member gitu ya.
Kemudian dari sana beranjak ke pembuatan organisasinya gitu ya. Either menjadi UKM, either menjadi ya apa ya istilahnya ya. Beda-beda ya, bisa jadi peminatan, bagian dari studi grup misalnya atau apapun itu. Yang penting memungkinkan ada support juga connecting ya ke fakultas ataupun prodi tertentu gitu ya. Kalau multi prodi yang relevan kan lebih bagus lagi sebetulnya ya, seperti itu. Baik ya. Nah, paling nanti perlu ada semacam bylaw ya, bikin eh, semacam kayak establishment gitu ya. Tidak harus ke notaris juga karena ini bukan lembaga badan hukum ya, tapi lebih ke organisasi yang harusnya bisa diakui oleh universitasnya ya, dan juga organisasi yang diakui oleh ISAKA-nya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau bicara sertifikasi rekan-rekan ini ya, ini streamnya ya dari audit, security, governance ya, privacy, risk, kemudian juga IT associate ya, kemudian ada emerging technology ya, di sana ada AI, blockchain, cloud ya. Kemudian juga ada operation analis dan kemudian ada AI AI-an ya. Sekarang lagi rame ya. Ini baru baru beberapa bulan ya dan ini bahkan baru kemarin muncul ya. Ada advance in AI risk ya dan soon to be release adalah AI governance ya. Jadi stream AI sekarang dilengkapin ya seperti itu karena lagi ini ya lagi menjadi sorotan. Nah, ini ada concern-concern ya. Kalau sertifikasi memang teman-teman untuk mendapatkan sertifikasinya perlu ini ya perlu pengalaman memang gitu ya. Tetapi tidak berarti tidak boleh ikut ujian ya. Boleh ikut ujian, tetapi nanti once lulus ujiannya nanti perlu waktu gitu ya untuk mengumpulkan pengalaman ya. Jadi istilahnya ini seperti jemput bola ya. Rekan-rekan once lulus nanti akan ini ya memberikan acknowledgement pengakuan ya untuk nanti bisa bekerja di bidang itu. Ya saya sudah lulus exam CISA misalnya ya. Artinya kan saya sudah validated knowledge sisanya udah tahu gitu kan ya. Tinggal prakteknya nih gitu ya kalau teman-teman mahasiswa gitu. Nanti pada saat searching job ya, kemudian nanti akan mengarah pekerjaannya sesuai dengan kelulusannya gitu ya. Bagi rekan-rekan profesional ya, maka ya kalau sudah di bidang itu tinggal buat ini, tinggal lulus ujiannya aja ya. Kemudian nanti pengalamannya tinggal diklaim ya. Seperti itu gitu untuk bisa mendapatkan ini ya pengakuan ya seperti itu dan dapat sertifikasinya. Nah, ini untuk tipikal sertifikasi ya. Ini seperti lisensi profesi sih sebetulnya ya. Challenge-nya adalah perlu di-maintain tiap tahun nih Bu Hani ya. Jadi memang perlu ada proses untuk submit poin gitu ya agar sertifikasi kita tetap bisa diperpanjang lisensinya gitu ya. Ada siklus tahunan, ada siklus per 3 tahun gitu ya. Kalau lewat, nah nanti sertifikatnya jadi sertifikasinya di ini ditarik jadinya ya, di recall oleh ISAKA seperti itu karena tidak berkontribusi di bidangnya ya seperti itu gitu. Ada yang nanya link absensi katanya Bu Hani. Atau absensinya by Zoom aja ya. Oke. Baik ya, kemudian ini certificates ya. Certificates itu bedanya dengan certification ya. Dia sifatnya sekali dapat ya, maka berlaku selamanya lah istilahnya gitu ya. Misalnya di AI ya, di blockchain, cloud, ini lebih ke bahwa oke ya yang bersangkutan sudah sesuai knowledge-nya ya dan kemudian dapat gitu ya. Tetapi tidak mensubmit pengalaman ya, karena bukan sertifikasi ini, tidak berlisensi profesi gitu ya. Nah, sekali dapat ya dapat aja ya sebagai pengakuan bahwa yang bersangkutan secara pengetahuan sih sudah gitu ya. Seperti itu gitu. Itu paling ya bedanya ya dengan sertifikasi tadi. Nah, ini kalau realnya di lapangan seperti ini. Ini case-nya di US ya, karena ini pakai US dollar, di mana kalau Anda dapat sertifikasi ya dari ISAKA, memang top 20-nya dunia ya. Jadi ini memang tidak mudah dapatnya untuk yang sertifikasi, tapi penghargaannya juga luar biasa gitu ya. Jadi selalu ada di posisi top chart gitu ya, di penghargaan terhadap sertifikasi di dunia. Baik itu series ya, di sebelah kiri kan ada series nih ya.
Kemudian ada sistem security, ada CISA untuk audit, ada Gate untuk governance ya. Kemudian ada CDPC untuk data privacy, semuanya ada di situ. Kemudian, nah ini contoh real ya dari project yang ada di Indonesia. Itu rata-rata sering kali ya mensyaratkan ya perlunya sertifikasi CISA gitu ya di situ. Nah, kelihatan di sana ya, mandatory ya, kadang-kadang opsional, kadang-kadang mandatory tergantung dari posisi ya. Misalnya posisi project manager, posisi konsultan senior ya untuk arsitektur, posisi software developer, posisi service management ya, posisi security management, posisi konsultan junior. Ternyata banyak yang mandatory yang mengarahkan ke ISAKA certifications gitu ya. Nah, paling banter ya kalau yang benar-benar baru fresh graduate, ya technical writer aja paling ya. Itu biasanya tidak membutuhkan pengalaman ataupun sertifikasi dan jadi ajang ya untuk bisa masuk ke pengalaman project gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, overall gitu sih ya kalau bicara sertifikasi. Nah, rekan-rekan ya, kalau dalam konteks sertifikasi, kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan ya. Tidak usah menunggu di belakang sepertinya ya, Bu Ani ya. Kalau mau ada pertanyaan ya, khawatirnya pada lupa Betul. duluan nanti kalau nunggu di belakang. Betul. Justru saya yang pengen bertanya nih, Silakan, Pak silakan. Rahmat. Mm-mm. Oke, izin ya Pak, kita sambil diskusi aja sih. Iya. Jadi kan tadi dari awal itu saya tadi ada tertarik sama table tuh Pak yang terkait tipikal job ya. Tipikal job yang terus kemudian ada juga tadi beberapa sertifikasi ya intinya kalau kita ingin Mhm, mhm. Gimana Bu? Kita ingin apa Bu? Kepotong Bu? sekiranya memang dimiliki. Nah, kalau di dalam perkuliahan nih Pak, mode pembelajaran gitu kan sebelum kita mengambil ke arah kompetensi tersebut, ada nggak Pak mata kuliah yang sekiranya mendukung untuk si anak-anak itu misalnya ya mampu ataupun juga bisa untuk mengikuti sertifikasi yang Bapak maksudkan tadi Pak. Ya. Mhm. Contoh tadi ada IT auditor gitu kan Pak, eh, tipikal job description-nya gitu kan. Ya. Mampu apa. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum kita mengambil ke arah kompetensi tersebut, ada nggak sih Pak mata kuliah yang perlu dipertajam, yang harus kita berikan misalnya yang profesinya itu mereka bisa menjadi misalnya IT auditor seperti itu Pak. Ya, ya. Jadi memang sebetulnya di belakang layar ya, dalam konteks edukasi ya, di level bachelor, ini sudah banyak juga diserap sebetulnya ya oleh industri pendidikan ya. Mhm. Kalau konteksnya di Tell You lah misalnya gitu ya, sudah cukup lama sejak dari 2010 yang lalu ya, ilmu-ilmu terkait dengan governance ya, terkait dengan apa, eh architecture ya, itu masuk ke Mhm. dalam perkuliahan seperti itu gitu. Nah, yang relasinya kaitannya dengan governance kan misalnya ada manajemen keamanan gitu ya, Mhm. Mhm. audit dan kontrol misalnya ya, manajemen resiko IT gitu ya, kemudian manajemen proyek sistem informasi. Nah, itu kan ranahnya ranah ini ya, governance and management ya. Dan biasanya ada tuh perkuliahan di belakang gitu ya yang mendukung untuk bisa membantu ya untuk ke depannya mengambil sertifikasi terkait gitu ya. Jadi tidak hanya nanti sekedar lulus, bukan sekedar juga ya, lulus sarjana juga tidak mudah gitu ya. Tetapi juga dilengkapi dengan sertifikasi ininya ya, sertifikasi minimal sertifikat ya, seperti COVID misalnya, atau bahkan kalau bisa sertifikasi seperti Cisa lah, minimal lulus dulu gitu ya, karena kan pengalamannya belum ke industri ya, sehingga belum Mhm. bisa dikonversi sebagai pengalaman gitu ya. Tapi jangan salah ya, bahwa di beberapa sertifikasi ISAKA juga memberikan semacam waiver ya. Kalau background kita S1 ataupun S2-nya relate ya dengan sertifikasi yang kita kejar, maka pada saat mengklaim sertifikasi itu bisa menukarkan nilai ya dari kelulusan di grade tersebut gitu ya. Misalnya lulus dari Mhm. S1 ya, sistem informasi, informatika ya, komputer misalnya ya, security itu relate ya dengan sertifikasi ISAKA sehingga nanti bisa motong misalnya 1 tahun pengalaman. Dari misalnya syaratnya Hmm. 5 tahun bisa motong 1 tahun gitu. Jadi Kemudian itu ya Pak, mirip mm, mikrodensial gitu ya Pak ya. Jadi master memberikan. misalnya, master juga Oh, bisa membantu gitu ya, nambah lagi nanti tahunnya motong gitu ya.
Nanti harus dilihat sih secara detail ya dari tiap sertifikasi kan agak beda-beda ya satu sama lain gitu ya. Karena streamnya kan beda-beda sehingga nanti akan berelasi dengan mata kuliah apa misalnya ya. Kemudian juga bisa jadi ada sertifikasi apa yang juga dinilai gitu ya di sana kalau mau waiver ya. Jadi lebih cepat proses sertifikasinya gitu. Kalau Hmm. teman-teman profesional yang sudah lama lulus sih tinggal nuker aja ya. Kalau lulus exam kan tinggal pengalamannya tinggal ditukar. Ditimpakan poin ya Pak. Tinggal Kang, itu. panggilnya Kang deh, biar 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 terlihat sudah lama berkenalan gitu. Hmm, hmm, ya. Oke, Ya, ini baik nih, pertanyaan juga Kang nih. Rahmat. Di kolom chat tuh ada Pak, Ya. di kolom chat ada yang bertanya dari Gatot bertanya, Hmm. Pak, izin nanya, dalam tata kelola TI di perusahaan, kira-kira framework apa yang paling cocok digunakan? Ya. Kemudian, jika sudah memilih salah satu framework, apakah harus menyesuaikan secara keseluruhan sampai proses bisnisnya dengan model tata kelola tersebut? Ya. Oke, makasih ya Mas Gatot ya. Good questions ya. Gini, framework-framework yang ada itu bisa kita bagi dua ya, tipikalnya ya. Yang pertama adalah yang kita sering sebut sebagai best practice ya. Best practice itu atau juga good practice ya adalah kumpulan ya praktek-praktek yang baik yang dikumpulkan dari industri ya, kemudian digabung menjadi satu framework gitu ya. Contoh misalnya COVID yang tadi saya munculin gitu ya. Kemudian framework end-to-end yang lain misalnya ITIL ya, itu juga framework end-to-end. Kemudian juga ada framework yang lain dari The Open Group ya, misalnya IT for IT gitu ya. Nah, itu ada juga ya yang memang fokusnya menggabungkan semua gitu ya. CMMI juga mengcover ya, dan juga ada beberapa yang lebih spesifik untuk bidang tertentu ya, misalnya seperti ada DAMA itu ya untuk data governance, management segala macam. Nah, itu satu ya untuk good practice. Satu lagi adalah yang berbasis standar internasional ya, misalnya ISO gitu ya. Nah, ISO kan sering diterjemahkan menjadi SNI ya, ISO SNI seperti itu gitu. Nah, ada yang sering dipakai di IT ya, kemudian dijadikan bahan sertifikasi misalnya 27001 ya, 27001 untuk manajemen kami informasi gitu ya. Kemudian juga ada ISO 20000 untuk manajemen layanan gitu ya. Nah, ini sebetulnya merupakan bagian ya dari apa-apa yang ada ya di standar internasional ya. Yang lain juga ada beberapa, tetapi kalau yang biasa disertifikasikan cuma dua itu sih ya. Paling banter yang lain tambahannya ada sekarang muncul yang baru ya, Privasi Management System 27701. Ada juga 23301 untuk continuity management ya, tapi relatif masih jarang ya. Kalau biasanya tidak di-trigger oleh adanya aturan yang mengarahkan ke sana, biasanya agak jarang yang ngambil gitu ya. Karena ada biayanya masalahnya ya, seperti itu gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Gato tadi ya bahwa apakah harus konsisten salah satu ya, jawabannya adalah em, pada dasarnya ya framework itu konvergen sebetulnya ya. Jadi artinya kalau kita implement salah satu maka sangat mungkin juga comply untuk yang lainnya gitu ya. Artinya memang pemilih saja gitu ya, memilih salah satu yang dianggap paling relevan. In the end tetap harus mengcustom gitu ya, karena kita juga tidak bisa seluruhnya juga ya kita 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 terapkan bisa jadi ya tergantung kondisi kematangan dari organisasi kita gitu ya. Kalau organisasinya cukup matang, maka bisa jadi semua lingkup itu kita terapkan gitu ya. Misalnya COVID tadi ada 40 ya lingkupnya ya. Kita terapkan semuanya gitu ya, kita lakukan assessment gitu. Tapi di lain hal sebetulnya makanya ada design factors itu tujuannya untuk mengcustom ya, memilih dan memilah mana yang lebih cocok itu untuk kita. Ya, jadi in the end tadi simpulannya ya bahwa tentu kita perlu ini ya, perlu menerapkan referensi kan gitu ya, kriteria framework tertentu ya yang memang paling cocok untuk kita ya. Bisa jadi desakannya karena regulasi ya sehingga mau nggak mau jadinya ISO 20001 untuk keamanan atau karena ada peraturan dari pemerintah ya, Permen misalnya mengarahkan harus pakai COVID jadinya COVID gitu ya. Seperti itu. Kalau yang tidak ada arahan seperti itu, ya sebetulnya kan lebih bebas memilih ya mana yang paling cocok gitu.
Dan yang namanya best practice sifatnya adopsi ya. Jadi tidak seluruhnya harus kita implementasikan ya. Kita buat prioritas mana yang relevan untuk kita, kita terapkan. Yang belum terlalu relevan ya ditinggalkan dulu juga nggak apa-apa gitu. Ya, kalau sertifikasi nanti juga akan berbicara mengenai statement of applicability, itu ruang lingkup juga sama ya. Ya jangan terlalu luas lingkupnya gitu ya. Pilih lingkup yang memang kita sanggup dulu aja, baru disertifikasikan sama aja ya. Seperti itu gitu. Cuman ujungnya nanti ada proses sertifikasi, ada audit. Intinya sih ada biaya tambahan gitu ya untuk nanti membantu mendatangkan auditor eksternal ya untuk menilai kesesuaian kita dengan standar tersebut gitu. Nah, itu aja sih ya, Mas Gatot ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali dengan Pak Rahmat. Sebenarnya ada konteks yang menarik nih, Pak, antara Hmm. AI dengan auditor. Tapi jadi moderator yang bertanya ya. Ya, teman-teman, yuk. Kemarin tadi bilangnya gini, Bu, saya bingung nih, Bu, dari sekian sertifikasi yang ada, sebaiknya ketika saya sebagai pemula lulus menyelesaikan secara akademik, sertifikasi apa dulu sih, Bu, yang harus saya kuasai, saya miliki agar bisa saya apa ya berkompetisi di industri karena saya kan jurusannya misalnya sistem informasi. Nah kan kalau kita lihat dari runutan tadi sertifikasinya Pak Rahmat itu kan panjang banget itu berdasarkan karena coba-coba aja iseng atau memang ada prioritas gitu Pak? Ya, Mungkin bisa ah, bisa sharing-sharing. mm. Ya tentu gini ya, berbicara mengenai pilihan ya, pemilihan sertifikat ataupun sertifikasi, memang itu sifatnya prioritisasi gitu ya. Di setiap kita pasti Hmm. akan ada proses untuk memilih ya, selection gitu. Tentu akan melihat dari kedekatan peminatan kita gitu ya. Kita sebetulnya Mhm. minatnya di bidang apa gitu ya. Kan ada teman-teman yang senangnya di manajemen, aspek manajemennya ya. Misalnya, oh kalau gitu sih COVID cocok gitu ya. Nah, COVID kan sertifikat levelnya ya. Cukup knowledge aja dan tidak perlu ada experience misalnya ya. Oh, kalau ternyata COVID aja udah lewat gitu ya, karena mudah gitu ya. Kemudian bisa aja mencicil ya untuk bisa mengambil CGIT ya, Governance of Enterprise IT gitu ya. Kan tadi saya sudah sampaikan ya bahwa not necessarily harus sudah experience sebetulnya ya di organisasi. Kalau kita memang terus berlatih untuk bisa lulus examnya, kemudian ternyata lulus ya, nah tinggal mengumpulkan kan ya tambahan pengalaman selain menukarkan waiver tadi ya pengalaman kita di Hmm. perkuliahan gitu ya, karena dianggap juga sebagai pengalaman gitu ya, seperti itu gitu. Nah, kembali ke sana sih gitu ya. Kalau case saya karena lebih di drive ya oleh kebutuhan di perusahaan saya gitu ya, sehingga ada awalnya memang dulu kan CISA misalnya ya. Kenapa? Karena dulu banyak pekerjaan audit ya, audit atau assessment gitu ya, sehingga relate dengan apa yang saya kerjakan gitu. Nah, sama ya, teman-teman mahasiswa juga tentu akan berelasi ya. Teman-teman student, teman-teman dosen juga sama gitu ya. Selama ini biasanya ngajar apa gitu ya. Alangkah baiknya kalau kalau ngajar juga dibarengi sertifikasi kan ya, Bu Ani ya. Jadi Hmm. biar nggak diragukan lagi oleh mahasiswa kan gitu ya. Oh iya memang sudah certified gitu ya. Kemudian juga untuk pengabdian masyarakatnya kan juga akan lebih lancar ya kalau nanti ada Hmm. pekerjaan-pekerjaan yang berelasi kan gitu ya, atau untuk riset misalnya ya. Seperti itu gitu, mempermudah untuk proses memperlancar ya. Ya, overall sih gitu, sama aja kayak milih jurusan kan gitu ya, pasti ada aspek minat dan bakat kan gitu ya. Nah, seiring dengan waktu kan Hmm. rekan-rekan juga sudah paham tuh kecenderungan masing-masing ke arah mana ya. Kalau yang senangnya programming ya bisa ke arah ini kan ya, ke arah IT-nya gitu ya. Senang infrastruktur, biasanya dekat ke security ya, bisa mengarah ke cyber security-nya misalnya ya. Senang arsitektur, merancang model gitu ya, bisnis model misalnya ya, BPM misalnya, atau enterprise arsitektur, kan bisa mengarah ke TOGAF gitu ya, atau CITA misalnya Certified IT Architect, kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa di ini ya, jadikan patokan gitu ya, tergantung dari kita minatnya kemana dan ke depan mau kemana gitu. Mau profesi apa yang mau kita kejar duluan ya, seperti itu. Itu sih, Bu Hani, mudah-mudahan cukup menjawab.
Oke, Silakan, sangat kita menjawab lagi sekali. nunggu. Teman-teman silakan. Kemarin ada yang bertanya ke saya juga tuh, Pak. Mm-mm. Jadi, Miss, kalau kaitannya saya sebagai mahasiswa S1, ini terkait enterprise ya, Pak. Sejauh Mm-mm. mana sih, Miss, kalau enterprise arsitektur tersebut kalau kita angkat misalnya sebagai topik sebuah riset gitu kan. Kalau saya hanya sebagian ini katanya terlalu sederhana. Kalau terlalu lebar saya nggak kelar-kelar. Nah kayak gitu. Mas ada bertanya, saya bilang Hmm. besok kamu hadir. Nah saya nggak tahu nih hadir apa enggak nih mahasiswanya. Karena beliau juga kan researcher saya bilang kayak gitu kan. Jadi jangan sampai nanti tuh terlalu lebar tapi nggak selesai gitu kan. Terlalu sempit tetapi apa ya tidak terlihat dari sisi enterprise arsitekturnya. Nah, mungkin kalau pertanyaan saya Pak, kalau enterprise arsitektur itu kalau kita angkat sebagai riset gitu ya untuk mahasiswa S1, khususnya misalnya untuk jurusan sistem informasi, itu harus menghasilkan sebuah gambar arsitektur Ya. ataukah sebatas mana tuh Pak? Mm-mm. Ini malu nih Pak, cuma nge-WhatsApp aja ke saya Pak pertanyaannya. Ya, ya, ya. Nah, kalau kaitannya sama penelitian ya, misalnya tugas akhir atau skripsi gitu ya, atau proyek akhir bisa jadikan ya istilahnya ya. Ini juga sebetulnya kembali kepada pertama ya, dari segi persyaratan yang ada di aspek kelulusan ya, di situ kan juga biasanya ada semacam panduan ya. Kira-kira harus seperti apa ya load untuk proses research ya seperti itu gitu sehingga nanti kan akan bisa ditakar kira-kira kalau konteksnya IE misalnya sedalam apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kan gitu ya. Kemudian juga nanti bicara skala ya, bicara kuantitas juga gitu. Kalau kerjaannya boleh teamwork ya, ini kan juga tergantung aturan main ya. Kalau bisa group work dalam TA-nya, penelitiannya, maka tentu beban yang ditanggung bisa lebih luas ya. Tetapi tetap berbagi kan di situ ya. Tetapi hasilnya bisa lebih mendalam atau bisa lebih lebar gitu ya. Ini kan masalah scoping sebetulnya ya. Mau sedalam apa, mau selebar apa gitu ya. Nah, balik kepada apa kelaziman yang ada di pembebanan untuk risetnya gitu ya. Tapi kalau di kalau saya pengalaman selama ini biasanya mahasiswa juga depend sih ya. Tergantung ada istilah tergantung kemampuan juga gitu ya. Nah, ada beberapa mahasiswa yang bisa ngejar sampai level enterprise arsitektur di bahkan satu company gitu ya. Jadi artinya coveragenya dari bisnis sampai ke teknologi dia ini ya dia buat prioritisasi ya artefak mana saja yang mau digambarkan ya dengan dasar ilmiahnya apa saja. Kemudian dari sana dia mengumpulkan data ya, kemudian apa digambarkan ya dalam bentuk enterprise arsitektur yang terintegrasi. Ada yang bisa sampai seperti itu gitu ya, bahkan bisa sampai publish paper gitu ya, yang cukup menarik gitu ya untuk level mahasiswa bachelor seperti itu. Tapi tergantung, memang ada juga ya teman-teman yang sanggupnya gitu ya dibagi-bagi gitu ya misalnya satu grup kemudian satu company dibagi misalnya kalau satu grupnya 4 orang atau 3 orang dibagi 3 atau 4 gitu ya kalau 4 orang misalnya oh yang satu kebagian bisnis arsitektur yang satu kebagian data satu application satu teknologi gitu ya nah ini kan juga bisa multi prodi sebetulnya ya yang kuat ke pengembangan bisa di application yang kuat ke infrastruktur bisa di teknologi yang kuatnya ke arsitektur dan governance ya bisa di bisnis ya ataupun juga di data misalnya ya seperti itu gitu. Biasanya kan ada stream data, ada stream development ya, ada stream infrastruktur security, ada struktur manajemen biasanya ya peminatan di IT itu ya, computer engineering, informatik dan segala macam kan itu kelihatan ya dekatnya kemana gitu ya. Ke sana sih ya. Jadi ya memang juga balik lagi ya ke kondisi dari teman-teman mahasiswa ya seperti itu. Dan tentu ini balik lagi ke akses ya. Biasanya kalau riset-riset yang sifatnya organization science ya, seperti IE gitu ya. Yang paling penting itu justru case study-nya gitu ya. Nah ini tentu akan sangat didukung oleh akses gitu ya. Bisa dari mahasiswa yang bersangkutan ya, studentnya, bisa dibantu orang tua gitu ya. Yang paling lancar sih biasanya kalau dibantu langsung ya aksesnya oleh dosennya gitu ya. Karena ada
kolaborasi dengan industri gitu ya. Itu biasanya yang paling lancar dan bisa paling mendalam ya hasilnya ya. Nah, bisa lebih berkualitas hasilnya gitu. Karena bisa jadi faktornya lebih karena kemampuan menggali datanya ya, kemampuan akses datanya ya. Kalau di level mahasiswa saja biasanya agak sulit gitu ya untuk bisa masuk lebih sensitif ya ke data area yang lebih sensitif gitu ya. Karena dibatasin ya, oh ini kalau level S1 sih cukup segitu aja gitu ya. Agak sulit untuk menjangkau yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi gitu. Itu ya, paling Bu Hani ya kalau dari pengalaman sebelumnya di saya gitu ya. Dan biasanya kalau di eh, sebelumnya di tempat saya gitu ya, itu ada memang ada pembekalan sertifikasi sih ya. Mhm. Jadi mahasiswa itu eh, pada saat mengambil TA awal ya, TA 1 let's say gitu ya, itu tuh masa-masa Mhm. juga mengambil sertifikasi itu Bu Hani ya. Oh, di TA 1 Ya, itu. pada saat TA Hmm. 1 itu juga mereka akan mengarahkan minat mereka kemana gitu ya. Kemudian mengambil juga mata kuliah peminatan terkait yang tentu harapannya berelasi dengan TA penelitiannya. Juga mengambil sertifikasi yang juga berelasi dengan penelitiannya gitu ya. Dengan minatnya gitu. Jadi semua disinkronin gitu. Nah, itu eh, biasanya sih memperkuat ya, memperkuat kualitas jadinya ya, seperti itu gitu. Dan kalau nanya ke survei ini ya, survei lulusan ke teman-teman juga, karena kan saya di industri juga gitu ya, jadi Oh, saya sempat iya. Nah, saya sering tanya juga gitu kan bahwa gimana nih, ada ini ada lowongan atau apa, kemudian ada yang masuk misalnya ya dari yang dulu sempat dibimbing misalnya ya, ataupun dari kelas tertentu gitu. Ya biasanya seneng gitu ya karena mereka sudah certified gitu ya. Kemudian di TA-nya juga sudah relate gitu ya. Kemudian tadi yang berkaitan dengan Bu Hani tanyakan di mata kuliahnya juga udah ada gitu secara konseptual belajar tentang itu gitu. Jadi udah cukup kuat ketika masuk ke industri gitu. hmm, Dibanding harus diajarin lagi lah istilahnya gitu ya. Itu butuh waktu lagi gitu. siap-siap. Ya, teman-teman, soalnya nih kalau kalau saya lanjut nanti bertanya ke Kang Rahmat gitu kan jatuhnya saya itu dosen yang bertanya ke narasumber nih, karena saya tertarik banget nih, karena kan Bapak praktisi, jadi saya harus membekali anak-anak saya gitu kan. Gimana sih Pak anak-anak saya itu ketika lulus dari ESA Unggul itu bisa berkompetisi di industri-industri. Tren-tren apa sih Pak gitu kan yang mereka butuhkan? Skill apa sih Pak yang harus kami bekali? Kan jatuhnya jadi saya diskusi ya sama narasumber. Ya, teman-teman kemarin pada ini mungkin yang lain teman-teman boleh juga sekiranya ingin diskusi. Saya sepertinya harus lanjut diskusi dengan Pak Rahmat nih. Boleh, boleh. Di luar konteks ini apa namanya di luar konteks digital transformation ini. Hmm. Silakan teman-teman, Mungkin saya Bu Hani, saya boleh mau izin silakan. Nah, mau tanya. Eh, ya, selamat sore Pak Rahmat. sore Pak Yulandri. Ya, ini kan saya juga ngajar ya untuk sistem informasi. Nah, Ya. kebetulan di sini saya ngajarnya infrastruktur dan manajemen layanan IT. Mhm. Nah, di situ saya memasukkan komponen framework eh, COBIT gitu. Jadi Mhm. ada COBIT-nya juga, ada ISO, ada ITIL, dan beberapa framework yang coba kita perkenalkan kepada mahasiswa. Ya. Dan beberapa apa bimbingan kita juga arahkan untuk misalnya eh, memanfaatkan framework manajemen risiko, misalnya ISO Mhm. 27001 atau Mhm. COBIT juga misalnya untuk manajemen layanan IT atau IT governance. Kemudian ada beberapa juga yang magang juga diarahkan seperti itu gitu Pak. Nah, Mhm. yang jadi pertanyaan saya tadi kan tadi Bu Hani bisa menjelaskan bagaimana si dosen ini memiliki kompetensi. Pertanyaan saya adalah untuk dosen ada nggak diskon untuk ini ya Pak, sertifikasi Ya, 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 COVID ya. itu sendiri misalnya Pak. Mhm. Kalau apa si mahasiswa kan ada ya tadi ya Pak. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua untuk apa materi pembelajaran di IT infrastruktur dan manajemen layanan itu apakah sudah mencukupi materi tadi atau perlu ditambah lagi gitu Pak? Atau Mhm. kalau fokus COVID kan hanya COVID saja. Apakah yang tadi yang saya jelaskan beberapa framework itu bisa apa namanya ya mewakili
kompetensi yang akan dimiliki oleh si mahasiswa. Gitu, Mhm. Pak Ya, Rahmat. ya, ya. Silakan. Oke, Terima kasih, oke, Pak. Pak Ilham, terima kasih ya. Pertama ya, terkait dengan support ke akademik ya, terutama dosen. Sebetulnya ISAKA tuh sangat support ya. Dulu bahkan sempat ada istilah akademik advokat ya. Jadi ini sebetulnya status membership khusus dari akademik ya, dari akademisi gitu ya. Eh, dan bahkan digratiskan gitu ya saat itu gitu ya untuk akademik advokat dari berbagai universitas gitu. Cuman sayangnya ternyata ya ketika digratiskan juga jadi agak ekstrim juga gitu ya ininya ya. Pemanfaatannya jadi ternyata karena sesuatu yang gratis itu tidak terasa gitu ya ininya apa value-nya bisa jadi ya sehingga kurang gitu ya jadinya penghargaan terhadap membershipnya gitu sampai akhirnya dihapuskan tuh statusnya ya dan dianggap sebagai profesional biasa gitu. Dulu saya juga gratis tuh Pak Yul Henry Bu Hani gitu ya. Iya, Nah, Pak. cuman, akhirnya terbawa juga gitu ya karena semua diubah status akademisi itu menjadi profesional akhirnya saya juga bayar udah berapa tahun ke belakang gitu ya. Nah, itu jadi itu sih ininya ya konsekuensi logisnya gitu ya dari kondisi sebelumnya yang pernah dicoba gitu ya oleh Isaka. At least sih student ya, student sangat-sangat dihargai gitu ya. Bahkan Isaka Indonesia juga menggratiskan sebetulnya ya untuk student ya. Yang tadi ada 25 US dollar itu hanya untuk global saja sebetulnya biayanya gitu ya. Dan itu memang banyak resources yang datangnya dari global ya yang bisa diakses gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi sangat worth it sih sebetulnya ya. Nah, kalaupun dosennya mau ikut juga ke situ ya berarti harus sambil jadi student Pak Yul Henry. Student S2, Siap, student Pak. S3 gitu kan itu juga bisa dianggap student ya dan Sekolah lagi, Pak. sekolah lagi gitu. Kita kan nggak pernah berhenti sekolah gitu. Seperti itu. Itu sih kurang lebih kalau bicara ini ya masalah membership ya. Tadi memang banyak supportnya ke ini ya ke student dan juga former student ya itu diberikan kesempatan sampai 2 tahun ke depan gitu setelah lulus. Setelah establish ya dianggap sebagai profesional jadinya ya seperti itu gitu. Tetapi sebetulnya membership kan depend juga ya kalau memang kita banyak resources yang memang dibutuhkan dari Istaka chapter. Sorry, maka menjadi sangat worth it ya. Tapi at least minimal sertifikasinya lah kita kejar ya. Dan sertifikasi kan tidak harus jadi member sih, Pak Yul, Bu Hani ya. Jadi bisa aja sebagai non-member gitu. Yang penting tadi kan kecocokan sertifikatnya apa atau sertifikasinya apa, seperti itu. Itu yang pertama ya. Kalau yang kedua, aduh sorry. Tadi kan terkait ini ya. Apa sih? Saya jadi lupa malah tadi yang kedua. Integrasi ngajar untuk Ini ya mengajar mata masalah kuliah ini ya konten ya, konten ya. iya infrastruktur dan manajemen layanan TI Pak. Jadi ada Ya, beberapa ya. framework yang saya ajarkan Hmm, hmm. yaitu COVID, ITIL, manajemen risiko ISO 27001 misalnya. Nah, itu Ya, ya. bisa menjadi dasar nggak gitu Pak bahwa Ya. ke IT Ya, itu governance itu dan manajemen layanan TI-nya. sebetulnya udah paket plus itu ya, karena berbagai framework tuh ya disampaikan di mata kuliahnya ya. Kalau yang ke arah layanan kan sebetulnya yang menjadi core kan ada ini ya, ada ITSM ya, ITIL dan ISO Ya, 20000 kan ya. At least itu tuh dua ya, ya sebagai paket standar. Karena sebetulnya kalau kita compare ya ITIL dengan COVID lah itu kan sama-sama juga ya. Kontennya sebetulnya tadi saya sampaikan istilahnya apa? Mengerucut gitu ya, mengerucut gitu. Jadi artinya menyamakan istilah jadinya ya, sama menyamakan lingkup jadinya. Sekarang udah ada ITL versi 4 yang sudah sama kompleksnya seperti COVID 2019 ya. Seperti itu. Jadi it's a matter of pilihan aja gitu ya. Kalau terlalu banyak bisa jadi pusing juga ya mahasiswanya gitu. Jadi bisa jadi satu atau dua kan ya yang kita pilih untuk bisa diperdalam ya dan betul-betul lengkap di situ ya coveragenya sehingga tidak nanggung gitu ya nanti ya ilmunya gitu ya. Karena kan ada semacam
Bisa jadi pendekatannya kayak tugas besar ya, yang menjadi case study, bisa sekaligus juga collect data ke industri atau berdasarkan case gitu ya, sehingga aspek praktikalnya dapat gitu. Karena esensinya kan di situ sebetulnya ya. Iya. Kalau framework itu kalau nggak kita terapkan di virtual organization, let's say at least minimal ya, agak sulit juga kebayang nanti pelaksanaannya gitu ya. Cuma numpang lewat jadinya biasanya seperti itu gitu. Makanya kalau pendekatan di pengalaman saya gitu ya, Manprosi misalnya itu kan frameworknya ada PMBOK ya, alternatifnya ada Prince misalnya ya. Iya. Itu beneran pakai ya proses-prosesnya ada, kemudian diuji juga dengan cara yang seperti soal-soal sertifikasi gitu ya. Kemudian tugas besarnya let's say gitu ya, yang sifatnya lebih praktis itu memang collect data ya ke real organisasi kalau bisa gitu ya. Kalau enggak dikasih case gitu ya. Seperti itu sehingga ada pengalaman praktis yang didapatkan gitu. Itu mungkin bisa jadi masukan ya Pak Yul ya terkait dengan mengkombinasikan ya memfokuskan framework apa supaya cukup mendalam juga di framework tersebut ya karena framework kayak ITIL, ISO 20000 itu kan sebetulnya udah sakti ya. Itu bisa menjadi satu profesi tersendiri nanti ketika ini ya lulus gitu ya. Menjadi konsultan service, IT service, menjadi konsultan auditor ataupun implementasi ISO 20000, wah, itu udah lumayan ya dari segi rate gitu ya. Karena ilmunya lumayan langka juga gitu ya, seperti itu gitu. Nah, orang bisa sih seperti itu ya. Nah, dikombinasi dengan tadi ya, sebisa mungkin sih mendekatkan aspek praktikal ya. Jadi ada semacam case yang menjadi acuan. Kemudian kalau bisa bahkan yang punya akses lebih ya, beneran pakai organisasi real gitu ya. Bisa lebih kerasa hasilnya gitu. Oke, saran saya itu sih, Pak Yul ya. Jadi mengelainkan Baik, dengan Pak Rahmat. Terima kasih frameworknya, banyak. ya, kemudian juga Ya, ujian-ujiannya pakai soal-soal tipikal di framework tersebut gitu ya. Jadi itu oke. bisa jadi bekal juga untuk proses Ya, sertifikasi sebetulnya yang tadi didiskusikan juga oleh Bu Hani gitu ya. Nah, itu yang juga dilakukan ya di tempat saya tuh gitu ya sehingga pada saat ada mata kuliah sertifikasi itu ya, mereka udah lebih siap gitu ya dan udah punya pilihan-pilihan ya. Sudah lebih experience lah ya dalam nanti tipikal ujian yang dihadapi akan mirip ya dengan apa yang juga dipelajari di perkuliahannya gitu. Gitu sih. siap Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya. Monggo kalau Ya, ada lagi teman-teman, rekan silakan. dipersilahkan. Hmm. Oke, sepertinya diperkenankan Pak Rahmat untuk melanjutkan kembali, Pak. Teman-teman kayaknya sedang bertanya dengan ChatGPT. Baik, ini tinggal sedikit lagi sebetulnya ya, izin Siap. saya sampaikan ya. Hmm, ini lebih ke contoh aja ya, biar lebih lengkap lagi pengalaman rekan-rekan ya. Zoom. Nah ini ya, kelihatan ya di layar ya. Nah ini kalau mendalami ya aspek governance, esensinya ada dua jalur ya. Bicara mengenai akuntabilitas ya, biasanya aturan main yang jadi patokan gitu ya. Yang sebelah kanan nih jalur biru. Sama satu lagi governance itu juga melingkupi bisnis governance ya, yaitu aspek performance ya. Nah, ini bicaranya mengenai bagaimana strategi bisa menjadi kinerja. Ya, bagaimana plan bisa menjadi KPI, bisa menjadi target ya, dan kemudian bisa menjadi pencapaian kinerja seperti itu. Nah, ini dua hal yang berjalan ya. Lingkup dari governance. Nah, ini COVID ya, teman-teman. Tadi kan Pak Yul juga sudah menyampaikan, sudah tersampaikan juga ya framework COVID di perkuliahan, sehingga ini tentu sangat familiar ya. Di sebelah kiri adalah helikopter view-nya, di sebelah kanan cukup agak detail ya. Esensinya pembagian antara governance dengan manajemen. Ada 5 proses di governance ya, akuntabilitas dari top level. Ada 4 domain ya di area manajemen yang terbagi untuk teman-teman pengembangan ya arsitektur, untuk teman-teman perencanaan arsitektur ya, untuk teman-teman yang biru ini ya, untuk yang merah ini untuk teman-teman pengembangan sistem ya dan infrastruktur. Kemudian untuk yang coklat ini adalah untuk teman-teman operasional ya, banyak di infrastruktur, di security, ini banyaknya di sini nih di kawalnya ya.
Kalau yang abu-abu, teman-teman yang arahnya ke audit ya, arahnya ke audit dan assurance, kontrol ya, risiko, maka akan berhadapan dengan MEA ya, 1 sampai 4 seperti itu gitu. Tujuan akhir ya tetap bagaimana resource optimization dan risk dan benefit ya bisa didapatkan. Nah ini kalau lengkapnya ya, kita bisa bahas langsung dari COBIT-nya. Ini adalah daftar frameworknya ya. Ada 4 buku yang bisa diakses ya kalau sebagai member. Kalau non-member, at least introduction-nya bisa di-download ya. Nah, silakan kalau rekan-rekan masih baru mau kenalan sama COVID bisa download yang introduction ya. Nah, ini adalah tools untuk memilih mana yang tepat dari 40 tadi ya, prioritas untuk kita terapkan di organisasi tertentu. Kemudian yang kanan ini bicara apa alat bantunya selain proses ya. Kalau proses nanti dinilainya dengan maturity ya. Kemudian kalau yang lain nanti membantu ya penilaian dari maturity ya, membantu proses kelengkapannya baik dari struktur ya, informasi, SDM, kebijakan, culture maupun teknologi ya. Nah ini ya 7 komponen COVID ya, ini terkenal. Nah ini cara implementasinya kalau bicara tata kelola ya. Bagaimana kita Ini buang-buangnya sebentar. momentum, kemudian mengukur kondisi saat ini, kemudian mengukur kita pengennya di mana, kemudian merencanakan programnya, melaksanakan programnya, kemudian mendapatkan benefitnya gitu ya, dan kemudian menjaga konsistensi ya, sustainability untuk siklus berikutnya. Nah, overall sih kurang lebih seperti itu ya, cara implementasi tata kelola. Nah, ini maturity yang tadi ya. Jadi asesmen ini kita harus pinter gitu ya. Karena ada 2 cara dalam menilai ya. Menilai kinerja atau menilai maturity gitu ya. Nah, menilai kinerja dengan menerapkan KPI-KPI yang ada di COVID gitu ya. Setiap 40 tadi kan ada KPI-nya gitu ya. Kemudian untuk setiap yang 40 tadi juga bisa dinilai maturity prosesnya gitu ya. Nah, kita bisa nilai dia posisi di mana, targetnya sampai mana, apa kekurangannya itu yang jadi rekomendasi. Nah, ini contoh ya, kalau kita kaitkan dengan arsitektur, di COVID ada satu proses yang mengawal enterprise arsitektur. Ya, ini boleh dibilang ya kayak TOGAF governance jadinya ya, apa AI governance, EA governance ya, enterprise arsitektur governance. Nah, ini metrik-metrik ya, di setiap JMO-nya COVID itu ada metrik seperti ini rekan-rekan ya. Ada metrik di level korporat, ada metrik di level unit, dan ada metrik di level ini ya proses ya ini bisa dipasang kepada levelnya masing-masing untuk mengukur kinerja ya. Nah ini konteks performance sebetulnya. Kemudian kalau untuk proses ya maka dinilai dengan cara seperti ini ya. Nah ini praktis-praktis ya. APO 3.1 sampai APO 3.5 ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa dinilai ya pencapaiannya dengan ya dan tidak ya ataupun 150 0% misalnya ya ataupun mau lebih rigid lagi 185 50 35 ya 0% misalnya ya untuk mengetahui seberapa level dia ya diimplementasikan gitu ya. Nah, ini ketika belum 100% kan berarti menjadi rekomendasi untuk perbaikan. Nah, nanti aktivitasnya diserap menjadi SOP gitu ya dan policy di atasnya. Gitu aja ya kalau untuk ngawal maturity proses. Nah, ini asesmennya pakai maturity ya. Kemudian nah, kalau ini yang terakhir ya, ini adalah kalau kita mau implementasi strukturnya mau seperti apa. Ini ada struktur generik ya, nanti sesuaikan dengan jabatan di sana, kurangnya apa gitu ya. Kemudian ada flow informasinya. Nah, ini menjadi output-output ya, yang diterapkan pada aktivitas yang tadi kita kawal dengan maturity assessment gitu ya. Harus ada formulir apa, template apa, laporan apa gitu ya, di drive dari komponen information flow ya. Kemudian orang yang melakukannya pada saat mendesain SOP kan butuh role ya, siapa yang melakukannya si A, si B, si C misalnya ya. Kemudian kaitkanlah dengan kamus kompetensi SDM tersebut gitu ya. Role A tersebut seharusnya punya kompetensi apa gitu ya. Role B punya kompetensi apa, dilengkapi sertifikasi apa misalnya ya. Kemudian butuh policy apa sama prosedur apa yang tadi saya mention ya. Dan terakhir ini adalah yang paling abstrak ya, yaitu perlu behavior seperti apa di sana gitu ya yang perlu diterapkan gitu. Nah, ini nanti di compare ya. Kalau kurang berarti nanti harus ada rekomendasi ke level organisasi untuk pimpinan ya dan juga lembaga SDM, unit SDM harus mengarahkan ya. Nanti ada semacam
kultur target ya, awareness, buy-in, ownership lah istilahnya ya. Harus ada training-training ya, harus ada flyer-flyer dan segala macam yang mengarah kepada perubahan perilaku tertentu gitu. Nah, ini COVID ya diterapkan untuk enterprise arsitektur. Kalau IE-nya sendiri sih begini ya. Ini TOGAF ya. Teman-teman yang belajar arsitektur pasti familiar dengan ini ya. Ini TOGAF 10 ya yang terbaru. Kemudian ini adalah konten yang ada di TOGAF ya. Ada ADM untuk siklusnya ya. Ada governance-nya ya yang sebetulnya juga bisa pakai COVID tadi. Kemudian ada guide-nya ya untuk implementasi praktikalnya ya. Seperti itu. Kemudian ada arsitektur konten untuk referensi-referensi arsitektur di industri ya. Kan industri punya punya framework-framework ini ya, kayak bawaan gitu ya. Ini guide-nya ya yang tersedia dari TOGAF, sertifikasinya juga ada ya. Yang paling mudah TOGAF 1 ya. TOGAF Part 1 ini seperti COVID lah gitu ya, sifatnya knowledge ya dan understanding gitu ya. Jadi baca, kemudian paham, hafalkan gitu ya supaya teksnya kalau muncul di ABCD-nya bisa kita pilih gitu. Nah, ini cara-cara implementasi TOGAF kan ya. Ya, pertama bikin preliminary, bikin prinsip ya, kemudian visi-visi ya di setting ya, kemudian prioritisasi artefak ya sampai memunculkan bisnis arsitektur, information system berarti ada data dan aplikasi, kemudian teknologi ya untuk infrastrukturnya. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan security arsitektur ya, dengan pakai referensi tambahan misalnya SAMSA atau apa gitu ya. Nah, dari sini nanti akan bermuara ke solution ya. Ini di sini ada dikaitkan dengan fungsi waktu menjadi program portofolio ya. Kemudian sorry di sini akan diidentifikasi menjadi project-project ya dengan requirement-nya. Kemudian project-project tersebut nanti di migration planning akan dikaitkan dengan fungsi waktu dan prioritisasi sehingga menjadi roadmap nih di sini ya di migration planning. Nah, setelah di migration planning nanti implementasinya gimana? Pakailah arsitektur governance ya, ada implementation governance ya bisa pakai COVID yang tadi juga gitu ya. Setelah itu kalau nanti mau ada perubahan terhadap arsitektur maka gunakanlah change management di arsitektur ya. Jadi akan update terus tuh si arsitekturnya. Karena arsitektur itu hasilnya bukan buku ya. Hasilnya adalah live arsitektur ya yang harus selalu diupdate ya dan berada pada tools ya sehingga kapanpun ada penyesuaian di model di level teknis itu akan mengerucut juga ke level atas gitu ya di tools arsitekturnya sehingga selalu updated ya. Seperti itu, bukan hanya sekedar proyek yang berbasis buku jadinya ujung-ujungnya ya. Nah, itu ya sekilas untuk arsitektur. Terakhir ini saya mau cerita tentang proyek ya yang kemarin saya lakukan di PhD research saya gitu ya, di mana hasil akhirnya adalah adanya 7 ya key governance mechanisms untuk kesuksesan transformasi digital karena kan ya. Nah, ini sebetulnya ada 7, tapi saya rangkum aja ya. Pertama, ini ya, ini relate dengan penelitian yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ini contoh ya, ada paper-paper yang dirilis oleh student bimbingan saya ya. Jadi biasanya mereka full scale ya, kemudian apa dibimbing memang di organisasinya gitu ya, kemudian ditargetkan juga publish paper ya. Jadi ya punya jejak ini ya, punya jejak penelitian jadinya ya. Seperti itu. Ini contoh ya, Naswah misalnya ini salah satu bimbingan saya. Biasanya yang bisa publish paper cum laude ya ujung-ujungnya ya, karena memang dia punya prestasi yang lebih dibanding yang lain. Nah ini contoh ya case di di BRI ya, BRI dulu terkenal ya, transformasi digitalnya sukses di 2021 yang lalu ya. Nah dia tuh largest bank ya sama oldest bank di Indonesia ya, ada sejak 1895. Kemudian dia juga paling besar ya, selain Mandiri ya, karena ada asetnya kemudian dipisah ke Mandiri ya, sehingga jadi seperti yang sama. Kemudian dia dulu dapat awards ya, cukup banyak ya di 2021 yang lalu ya untuk kesuksesan transformasi digital. Nah, ketika saya teliti, ternyata memang ini yang ditemukan ya, bahwa digital and IT governance-nya bagus ya. Ini kelengkapan strukturnya terlihat ya penerapan three lines of defense ya rapi, ada governance, ada manajemen. Manajemen terbagi menjadi 3, ada first line, ada second line, ada third line. Kemudian paling kanan itu ada kawalan dari asas auditor eksternal ya dan juga regulator. Kemudian kolaborasi juga berjalan di sana ya, cross function.
Ada istilah Center of Excellence ya, pendekatan agile dan pendekatan tradisional di blend di sini gitu ya. Ada Scrum Master, Agile Coach ya, kemudian juga expert-expert dari tim ya. Itu baik itu koordinasi dengan bisnis talent maupun juga dengan eksternal gitu ya. Bisa bisa ada kolaborasi di situ ya. Seperti itu gitu. Dan rekan-rekan bisa lihat di sini ya, ada development and operation dan ada digital. Jadi ada IT, ada digital. Jadi mereka menerapkan ambidextrous. Biasanya IT ya, ini DevOps ya, ini DevOps untuk ini ya, untuk mengawal yang pendekatannya ini ya, pendekatan apa ini adalah untuk IT as usual-nya gitu ya. Nah, sementara DevOps diterapkan untuk digital development and operation di sana ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan agile iteratif biasanya di sini ya. Nah, nanti hasil-hasil digital yang sudah cukup well established, maka akan dilanjutkan ya pengelolaannya oleh teman-teman di ini ya, di pengembangan IT as usual ya, seperti itu. Jadi mereka memiliki kombinasi ya, hybrid antara pendekatan waterfall dengan pendekatan agile ya, seperti itu. Nah, ini arsitekturnya mereka ya. Ini arsitektur high level. Di belakangnya tentu ada modeling seperti TOGAF-nya gitu ya. Di mana produk mereka value-nya adalah core digitizing ya. Kemudian digital ecosystem dan digital proposition. Di tengahnya di support brain ya, ada AI di sana, ada analitik di sana ya, data science. Kemudian di tengahnya ada engine API ya untuk connecting ke berbagai stakeholder. Kemudian ke dalam ada composable microservices ya, pendekatan containerization ataupun pendekatan virtual machine ya. Ada di sini. Kemudian didukung oleh core ya dan juga platform ya, seperti itu gitu. Nah, itu digital strategi mereka. Kemudian mereka juga punya pengukuran yang cukup agile ya dengan menerapkan OKR namanya ya. Objective Key Results. Ini pendekatan performance management terkini ya. Siklusnya lebih cepat dan dia lebih lebih apa? Ambisius setting ya, dengan objektif yang jelas. Di kiri segera. Terima kasih. Dan terakhir ini adalah hasil ya yang mereka dapatkan di transformation mereka ya. Pada setiap proposition mereka terlihat ya, angka-angkanya bagus-bagus ya, naik di atas 100% semua ya. Jadi ini makanya dianggap berhasil ya. Kemudian mendapatkan banyak award saat itu gitu ya. Tapi memang kadang-kadang kelemahannya ya tergantung leader saat itu gitu ya. Pada saat leadernya kuat bisa meningkat dahsyat ya. Tapi kalau misalnya ternyata dilanjutkan dengan ini ya, dengan pendekatan governance yang kurang memadai ya, bisa turun lagi gitu ya, seperti itu. Memang ada faktor sih ya. Ini contoh ya, data-data yang terkait dengan kinerja dari digital transformation mereka ya, seperti itu. Ini bisa dibaca juga ya. Saya sudah publish di Q1 Digital Business Journal ya. Ini lengkapnya ada di sana. Journey-nya bisa kelihatan di sana ya. Bagaimana detail mereka melakukan digital transformation journey ya dengan menerapkan ambidextrous governance. Itu mungkin Bu Hani ya, Pak Yul dan juga teman-teman mahasiswa semua gitu ya. Mudah-mudahan bisa cukup clear dan kalau masih ada diskusi silakan ya. Itu kurang lebih yang mau saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Kang Rahmat gitu kan. Teman-teman mungkin sampai sini ada yang ingin didiskusikan kembali. Boleh sebagai mahasiswa, boleh sebagai rekan saya partner di kampus, sebagai dosen mangga. Sepertinya mereka sudah cukup lelah ya. Nggak cukup lelah sih, mereka tuh sampai mungkin saking apa ya, kita tadi melihat apa tuh Pak, hasil riset yang luar biasa gabungan dari beberapa pendekatan gitu ya Pak ya. Jadi kemarin itu saya sempat apa ya, terkadang anak-anak itu bukan kesiapan, tingkat kesiapan dari Dari sebuah sebuah sistem. sistem. Tetapi Tapi mungkin mungkin entah entah rekomendasinya rekomendasinya dari dari mana, mana, jadi jadi mengukurnya mengukurnya
mungkin kurang apa ya? Kurang sesuai dengan standar yang memang tadi Bapak sebutkan tuh, maturity gitu kan. Makanya sebetulnya ini topiknya bagus. Ini untuk teman-teman nih yang memang kemarin berencana mengambil untuk mengukur tingkat kesiapan, kemudian katanya mau membangun atau mengembangkan enterprise arsitektur, bahkan ada yang sampai terkait enterprise. Dia tuh bingung katanya sejauh mana integrasinya, gitu kan? Kalau dia baca tuh, mereka kan tahunya hanya Udo, Pak. Ya kan? Di ERP itu tahunya contohnya adalah Udo. Nah, dia tuh bertanya, sejauh mana saya harus mengintegrasikan antar sistem, seberapa apa ya, seberapa tepat saya mengukur tingkat kesiapan, sistem informasi seperti apa yang bisa untuk saya nilai tingkat kesiapannya. Terus kalau kita tadi mau menggunakan COVID atau TOGAF, ada nggak kriteria organisasi memang yang tepat Pak untuk dijadikan sebagai objek penelitian untuk mahasiswa tingkat sarjana lah, demikian Kang Rahmat. Demikian Kang Rahmat. Dari aspek pengalaman ya, Dari experience aspek Kang pengalaman Rahmat ya, lah. experience Kang Rahmat lah. Karena tadi banyak banget arsitekturnya Karena tuh, tadi banyak banget maksudnya arsitekturnya kan tuh, kalau maksudnya organisasinya kan kalau mungkin organisasinya lingkupnya mungkin masih apa ya kecil atau gimana kecil kan atau nggak mungkin gimana kan juga nggak mungkin juga kan terapkan ataupun terapkan ataupun diimplementasikan diimplementasikan OGAF-nya atau atau COVID-nya dan COVID-nya segala dan segala macam. macam. Kadang anak-anak Nah, itu kadang anak-anak itu tadi membaca, tapi konteks ruang lingkup dari sisi organisasinya dan lain sebagainya itu belum pas dan belum tepat. Dan saya pun juga meskipun saya dosen juga kan belum expertise-nya di sana gitu kan. Belum pernah juga saya mengembangkan model TOGAF ataupun COVID. Nah, mungkin bisa sharing-sharing sedikit Pak Rahmat, Kang Rahmat gitu kan di akhir sebelum kita closing gitu kan. Silakan Kang. Ya, baik, Bu Ani ya. Ya, kalau bicara ini kan sebetulnya lingkup juga ya. Nah, kalau yang tadi saya Mm-mm. tunjukin kan sebetulnya memang wajar kalau semendalam atau seluas itu gitu ya, karena Mm-mm. waktu yang dituangkan di sana juga lumayan panjang gitu Lama. ya. Kemarin saya PhD itu 5 tahun loh gitu ya. Kemudian juga ya banyak paper juga yang lain ya, tetapi pada dasarnya kan saling saling ini ya, membuat jadi lebih dalam dan lebih Mm-mm. luas lagi kan gitu ya, karena tujuannya penelitian kan gitu ya, untuk ekstensivitas dan juga ini ya intensifnya juga ke dalam gitu. Validitas dan reliabilitas ujung-ujungnya ya kalau bicara riset. Betul. Tapi kalau di level sarjana sih menyesuaikan pastinya ya, Mhm. bahwa konteks sarjana kan lebih ke applied ya, applied Mm-mm. science biasanya ya, dibatasinya biasanya pendekatannya tidak perlu terlalu theoretical gitu ya, tetapi dibatasi dengan pendekatan best practice juga is okay gitu ya. Cuman memang nanti kan perlu ini ya, perlu pinter-pinter juga men-setting lingkup gitu ya, Iya. menyesuaikan dengan kemampuan dalam mengakses data. Karena kalau saya sih Mm. melihat ya, sangat krusial banget itu adalah ini ya, kemampuan dalam mengakses data ya. Dalam hal ini adalah kolaborasi dengan organisasinya gitu ya. Karena Mhm. kalau effort dari student saja biasanya akan mentok di kulit saja gitu ya. Kalau Hmm. misalnya bisa dibantu dengan pendekatan yang lebih kolaboratif ya, dengan sesuatu yang bisa lebih mendalam gitu ya, dan ada apa ya, ada kerjasama barangkali gitu ya, yang bisa lebih intens ya dengan objek datanya, itu biasanya bisa lebih bagus hasilnya gitu ya, bisa lebih kelihatan gitu, kualitasnya ya, bisa lebih ngejar lah. Seperti itu gitu. Jadi kembali sih ya, jadi tergantung dari Hmm. kondisi masing-masing di in the end gitu ya. Artinya kita akan berusaha seoptimal mungkin ya dalam memberikan hasil penelitian yang terbaik ya. Kembali juga ke kemampuan, kembali juga ke akses yang dimiliki gitu ya. Dan ya keterbatasan waktu pastinya ya gitu. Iya, iya. Karena semua juga pasti pengen lulus tepat waktu gitu. Sampai nanti bertele-tele karena pengen bagus banget nggak selesai-selesai ya. Nah, berubah statusnya nggak pernah berubah jadinya gitu. Bahaya. Seperti itu gitu. Hmm. Baik, nah ini ada satu lagi nih dari Mas Gatot lagi nih sepertinya ya. Hmm. Kira-kira Mulai ini. dalam PDP framework apa yang digunakan? PDP itu ini ya privacy ya. Privacy ini sebetulnya kalau di ISAKA kan ada CDPSI ya.
Certified Data Privacy Data Engineer ya, Privacy Engineer, Data Privacy Engineer ya. Nah, dia pendekatannya sebetulnya sudah ada beberapa ini ya framework yang untuk framework privacy ya. Untuk standar ISO juga sudah ada tuh ya, namanya PIMS ya, Privacy Information Management System ya. Itu turunan dari keamanan informasi ya, namanya PIMS ya, 27701 ya. Silakan nanti dicek ya sama Gatot ya. PIMS seperti apa gitu ya. Beberapa peraturan dari NIST juga ada gitu ya. Privacy udah lumayan banyak sih ya kalau saya sempat searching ya, membanding-bandingkan satu sama lain. AI juga udah lumayan ya, banyak juga regulasi-regulasi, walaupun di Indonesia belum sih ya regulasinya, lebih ke panduannya saja ya, seperti itu. Itu sih ya, jadi pinter-pinter searching ya, cari referensi gitu ya. Nah, itu juga akan sangat membantu untuk mana yang kita bisa jadikan citasi ya, kita adopsi di dalam penelitian kita ya, seperti itu. Gitu. Oke, baik itu mungkin Bu Ani, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kang Rahmat. Ini luar biasa ya untuk sesi sharing. Saya bilang sharing. Kalau saya bilang dosen tamu nanti pada serem gitu kan. Macam lagi 2 jam gitu kan, segala macam. Oke, jadi kalau saya dapat simpulkan di sini bahwasannya eh, untuk menciptakan keunggulan kompetitif gitu ya Pak, bisa bersaing di industri, kemudian juga bersaing mungkin dengan lulusan dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kan kita sama tahu ya Pak ya, luar biasa banget. Kita nggak bilang bahwasanya kalian hanya harus mengejar sertifikasi aja, enggak. Jadi proses ketika kalian mendapatkan edukasi, pembelajaran di kampus pun juga itu salah satu proses ketika kalian akan menuju gerbang sertifikasi. Jadi tadi Pak Yuhandi sudah sampaikan kalau ada yang bilang kok tugasnya susah banget ya, COVID lah segala macam. Nah, itu adalah bekal. Tuh bahkan tadi Kang Rahmat bilang kalau di Telkom itu kami soalnya tuh mirip-mirip COVID gitu kan. Untuk latihan ya kan. Nah gitu. Jadi kalian mendapatkan proses pembelajaran di kampus, dimaksimalkan, dosen-dosen juga ternyata harus upgrading sertifikasi ya Pak ya. Jadi itu tadi sertifikasi mungkin adalah salah satu bukti validasi gitu ya Pak ya di industri karena mereka tuh akan bertanya kamu bisa ngapain gitu Betul. kan di sini kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semoga materi hari ini yang disampaikan oleh Kang Rahmat diskusi kita bersama-sama bisa apa ya menjadi motivasi gitu kan. Setidaknya kalian sudah terbayangkan perjuangan kalian setelah selesai studi itu tidak berhenti sampai di sini gitu kan. Masih baru dimulai malah ya Kang. Baru dimulai perjuangannya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian yang memang sudah join dan bergabung pada sore hari ini. Izin kita untuk dokumentasi dulu, Kang Rahmat. Ayo, 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 silakan yuk kita off cam yuk. Iya, off cam, tolong off cam. Jadi maksudnya tuh jangan itu loh tadi ada yang pakai apa tuh? Monster-monster. Oh, avatar, avatar. Jangan pakai avatar ya. Ayo dong. Oke, mohon dibantu mungkin untuk admin Mbak Kiki atau Mbak Indri atau Mas Haris untuk screenshot. Nanti kita bisa lanjut ya Kang untuk nanti diskusinya ya Kang. Siap, silakan. Untuk yang layar pertama dulu ya. Kok kamera saya nggak nyala? Nah loh. Kalau udah siap? Iya, tapi. Mulai. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya yang ketiga. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Rahmat dan teman-teman semua, rekan-rekan semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kang Rahmat, jangan bosan ya Kang nanti kalau saya mengundang kembali untuk kita berdiskusi dan sharing. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima Semoga kasih Kang bermanfaat. Rahmat. Happy weekend ya. Ini bentar lagi Sabtu Minggu nih. Semoga bisa beristirahat. Sampai jumpa. Baik, Terima terima kasih. Sampai jumpa Kang kasih. Rahmat. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.